Chapter 236 Jujutsu Kaisen telah rilis, di mana pada chapter kali ini kita dikejutkan dengan tumbangnya Gojo Satoru. Setelah pada chapter sebelumnya, kemenangan Gojo seperti di depan mata, tetapi pada chapter ini situasi berbalik 180 derajat, di mana Gojo Satoru diperlihatkan tergeletak di tanah dengan bagian tubuhnya yang terpotong menjadi dua bagian. Di momen itu tampaknya Gojo belumlah tewas, tetapi kondisinya sangatlah parah. Dalam kondisi yang sekarat tersebut, di alam bawah sadarnya, Gojo dipertemukan dengan teman-temannya yang telah tewas terlebih dahulu. Jika kalian masih bingung, momen ini hampir mirip dengan apa yang dialami oleh Kakashi pada serial Naruto, di mana ia bertemu dengan ayahnya di alam baka setelah ia tewas di tangan Pain Akatsuki. Oke, lanjut ke cerita. Entah itu di alam bawah sadar atau di alam baka, bila kita cermati, Gojo hanya ingin meminta saran dan pendapat serta dukungan dari teman-temannya. Jadi menurut saya pribadi, masih ada kemungkinan Gojo akan kembali bangkit sekali lagi, meskipun entah dengan cara apa. Selain itu, pada chapter ini pula kita dijelaskan mekanisme adaptasi dari Mahoraga. Dengan adaptasinya, Mahoraga bisa menemukan hal yang baru untuk mengatasi Infinity Gojo Satoru. Tertulis pada panel awal, "Lama tidak jumpa kawan terbaikku", di mana kita diperlihatkan Geto Suguru yang datang dengan menyapa Gojo. Dan seperti biasa, Gojo memperlihatkan ekspresi yang menyebalkan. Kemudian Gojo berkata, "Yang benar saja, payah." Lalu Geto berkata, "Itu adalah kata yang cukup kasar saat kau bertemu dengan seseorang." Gojo kemudian mengatakan, "Aku selalu bilang pada muridku, jika kau mati, maka kau akan mati sendiri. Jadi tolong katakan padaku kalau ini hanyalah mimpi." Geto kemudian menjawab, "Memang ada bedanya." Gojo kembali mengatakan, "Tentu saja, dan juga ada persoalan dengan ayahku. Kurasa aku akan meminta Shoko untuk mengatasinya." Kemudian Geto langsung bertanya mengenai bagaimana pendapatnya tentang sang raja kutukan Ryomen Sukuna. Dan Gojo dengan jujur langsung mengatakan jika dia sangatlah kuat, bahkan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. "Sejujurnya aku merasa takkan bisa menang melawannya, meskipun dia tidak memiliki Tenseido sekalipun." Mendengar itu, Geto berkata, "Ini mengejutkan. Bahkan ada seseorang yang membuatmu berkata seperti itu." Di sini Gojo menjelaskan bahwa dia merasa kasihan pada Sukuna. Gojo mulai memahami bagaimana rasanya diasingkan. Rasanya seperti ada jurang pemisah antara Gojo dan orang lain. Bahkan saat mereka mengagumi Gojo, kau bisa saja mengagumi bunga yang mekar, tapi kau tidak bisa memintanya untuk memahamimu. Aku telah mengarahkan segalanya untuk menggapainya, membuatnya mengerti atas semua latihan fisikku, segala teknik yang kukuasai, sikap cekatan dan cara berpikir. Aku telah mencoba segalanya, tapi itu belum cukup. Kemudian kita diperlihatkan panel di mana Yorosu berkata pada Sukuna, "Rasa kesepian dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Orang yang akan mengajarimu tentang kasih sayang adalah..." Aku merasa senang meskipun Sukuna tidak mengerahkan segalanya padaku, dan kurasa itu hal yang sedikit disayangkan. Dengan seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Geto mendengarkan apa yang Gojo katakan. Kemudian Geto mengatakan, "Ya, aku jadi iri, tapi setidaknya kau sudah merasa puas karena telah mengerahkan seluruh kekuatanmu." Kemudian Gojo mengatakan, "Puas ya? Kurasa satu-satunya hal yang aku sesalkan adalah kau tidak ada di sana untuk mendukungku." Mendengar hal itu, Geto hanya tertawa tanpa mengucapkan apapun. Gojo kembali melanjutkan perkataannya, "Tapi aku merasa senang. Mati melawan orang yang kuat akan sangat memalukan jika mati karena penyakit ataupun usia." Di momen itu, Nanami kemudian mengatakan, "Memangnya kau ini samurai?"
Bahkan menurut Nanami, cara berpikir Gojo mengenai kematiannya merupakan pemikiran yang payah untuk di zaman sekarang ini. Tapi Nanami menganggap jika pemikiran Gojo tersebut adalah alasan yang membuatnya hidup lebih lama. Mendengar perkataan Nanami, Gojo terlihat sedikit jengkel. Lalu Haibara juga mengatakan pada Nanami bahwa kau dan Gojo hanya salah perhitungan sedikit. Nanami kemudian teringat jika ia pernah bertanya kepada Geto, kenapa mereka tidak bisa menyerahkan semuanya padamu? Hal itu karena Gojo tidak pernah peduli untuk melindungi dunia Jujutsu maupun melindungi non-shaman. Bahkan menurutnya keikutsertaan Gojo dalam permainan ini hanya karena ingin bersenang-senang. Mungkin maksud dari perkataan Nanami yang menyebut Gojo hanya ingin bersenang-senang, yaitu sebagai orang terkuat di masa ini. Tentunya akan merasa senang jika menghadapi musuh yang setara ataupun lebih kuat darinya. Sehingga Gojo berharap dapat mengerahkan seluruh kekuatannya dengan saling mengadu teknik dan keterampilan bertarung mereka. Dengan wajah penuh semangat, Haibara membenarkan apa yang dikatakan Nanami dengan mengatakan jika kami semua berpikir seperti itu mengenai Gojo-san, tapi kami tidak bisa mengatakannya secara langsung. Nanami pun bertanya mengapa Haibara baru membahasnya sekarang. Kemudian dengan tersenyum, Haibara langsung meminta maaf. Di sini Nanami memberikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa ia memang tidak setuju, tapi ia memahami itu merupakan cara yang pas untuk mati. Mendengar pendapat Nanami, Gojo menampakkan ekspresi yang datar dan kemudian bertanya pada Nanami, bagaimana perasaan Nanami mengenai kematiannya. Dengan senang hati, Nanami menjelaskan bahwa kutukan bisa membawa orang kembali hidup, sama halnya dengan sihir. Nanami pernah bertanya pada Meme, di mana ia harus tinggal. Kemudian Meme menjawab bahwa kalau kau mau menjadi orang yang baru, pergilah ke utara. Sedangkan jika kau ingin menjadi dirimu yang sebelumnya, pergilah ke selatan. Kemudian tanpa ragu, Nanami memilih pergi ke selatan untuk menjadi dirinya sendiri. Karena menurutnya meskipun ia selalu melihat ke masa lalu, akan jadi ironis sekali saat mati bertaruh untuk masa depan. Menurutnya momen di saat terakhirnya itu tidak terlalu buruk. Jadi ia berterima kasih kepada Haibara. Mendengar apa yang disampaikan Nanami, Haibara dengan tersenyum mengatakan, kau baik sekali. Begitupun dengan Gojo. Setelah mendengar penjelasan dari Nanami, sepertinya Gojo telah memutuskan tujuannya, apakah pergi ke utara maupun ke selatan. Sehingga dengan tersenyum kecil, Gojo mengatakan, begitu ya. Kemudian Gojo dengan lantang berteriak kepada Yaga, hei Pak Kepala, bukannya kau bilang tidak ada penyihir Jujutsu yang mati dengan penyesalan? Mendengar apa yang Gojo katakan, semua orang yang ada di sana tertawa bahagia. Sepertinya senyuman mereka menandakan bahwa mereka telah mengerti kemana jalan yang akan dipilih oleh Gojo. Dan mereka juga sependapat dengan itu. Kemudian Gojo berkata dalam hati bahwa ia berharap ini bukanlah mimpi. Di momen itu kita diperlihatkan sebuah pesawat yang sedang bersiap untuk take off. Tetapi pada panel ini tidak dijelaskan kemana jalan yang akan dipilih oleh Gojo Satoru. Kalau aku pribadi sudah pasti Gojo akan memilih jalan ke selatan, yaitu di mana dia ingin menjadi dirinya yang sebelumnya. Dan di panel selanjutnya, kita pun diperlihatkan Gojo yang sedang rebahan di tanah, dengan darah yang keluar dari mulutnya, dan mata yang sedikit terbuka, di mana kondisi Gojo saat ini sedang sekarat. Di momen itu, Sukuna menjelaskan bagaimana adaptasi Mahoraga, di mana adaptasi Mahoraga akan dimulai setelah menerima satu serangan, kemudian secara perlahan mulai menganalisanya, dan hanya menunggu waktu saja untuk menyelesaikan adaptasinya. Dan apabila Mahoraga menerima serangan yang identik ataupun serangan yang sama, meskipun proses adaptasinya belum selesai, kecepatan adaptasi Mahoraga juga akan meningkat. Ketika sebuah teknik sudah berhasil diadaptasi, adaptasinya tidak hanya berhenti sampai di situ saja, melainkan dia akan terus beradaptasi.
Kemudian tujuan sebenarnya yang diinginkan Sukuna dari Mahoraga adalah sebuah model untuk merobek Infinity Gojo Satoru. Di momen ini kita juga diperlihatkan Yuji dengan wajah yang masih tidak percaya jika Gojo Sensei telah dibuat sekarat oleh Sukuna. Sukuna kembali menjelaskan bahwa setelah adaptasi pertamanya, Mahoraga bisa merubah esensi dari energi kutukannya sendiri agar menetralisir dan menolak Infinity Gojo. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa Sukuna lakukan, sehingga Sukuna harus menunggu sampai Mahoraga menemukan adaptasi yang lain yang bisa digunakan oleh Sukuna untuk melawan Infinity Gojo. Di momen ini terlihat kemarahan Yuta sudah berada di ubun-ubun. Tapi dengan wajah sedihnya, Maki mencoba untuk menahan Yuta. Kemudian adaptasi kedua merupakan sesuatu yang memang diharapkan oleh Sukuna. Mahoraga tidak melakukan tebasan seperti yang telah dilakukan oleh Sukuna. Tetapi adaptasi kedua, Mahoraga justru memperluas teknik dari targetnya. Dan target tersebut bukan hanya Gojo saja, tetapi seluruh dunia, alam semesta, bahkan kehidupan itu sendiri. Mahoraga menargetkan itu semua sebelum melakukan tebasannya. Di momen ini kita juga diperlihatkan bahwa tebasan Mahoraga dapat menembus langit. Dan di panel selanjutnya, kita diperlihatkan tubuh Gojo Satoru telah terbelah menjadi dua bagian, di mana bagian pinggang sampai kaki Gojo masih dapat berdiri, dan bagian atasnya sudah rebahan di tanah. Di momen ini Sukuna kembali melanjutkan penjelasannya, di mana Infinity Gojo Satoru sudah tidak ada artinya lagi selama masih berada di dalam dunia dan alam semesta ini. Semuanya dapat dihancurkan. Sukuna menganggap bahwa itu merupakan teknik yang hampir mustahil untuk dilakukan. Tapi nyatanya model ini terbukti sangat efektif. Kemudian kita diperlihatkan Sukuna dengan penuh luka di bagian wajahnya, sembari tersenyum mengecek kepada Gojo. Dia mengatakan, "Kau bertarung dengan baik, Gojo Satoru. Aku takkan melupakanmu selama aku masih hidup." Dan di panel terakhir, meskipun kondisi Gojo sudah sekarat, tapi Gojo masih bisa sedikit tersenyum mendengar apa yang Sukuna katakan. Namun di chapter kali ini tidak ada perkataan narator yang mengatakan bahwa Gojo telah kalah melawan Sukuna, maupun Gojo Satoru telah tewas. Pada chapter kemarin merupakan momen comeback bagi Gojo, dan sekarang adalah bagian untuk Sukuna. Tapi sebagai fans Gojo Satoru, aku percaya jika Gojo akan bangkit sekali lagi. Oke, mungkin segitu aja review Jujutsu Kaisen chapter 236. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.